Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Abang Tete dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Kuy. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu podcast Kuy, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandi Septian Nasution dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Nah, podcast Kuy itu apa sih? Podcast Kuy itu sebuah agenda dari kajian strategis dari Departemen Kastrat BMFT Unsil tahun 2022. Nah, pada perjumpaan kita siang hari ini sudah kedatangan narasumber bersama Bang Novel Hidayat Mukhtar. Bang, selamat siang Bang. Siang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik nih. Bang, kesibukannya apa sih Bang? Boleh tahu untuk saat ini? Untuk saat ini kalau saya sendiri sih masih suka sibuk di kampus ya, ngebantu rekan-rekan yang lain atau juga masih nge-play kerjaan lah. Oh, siap. Nah Bang, untuk siang hari ini mungkin saya punya beberapa pertanyaan nih Bang nih. Bisa dimulai dulu nih. Kita kan sering mahasiswa itu erat identik dengan kaitannya dengan IPK nih Bang nih. Oke. Tanggapan Abang apa sih Bang tentang IPK itu? Apakah berpengaruh nggak sih ke dunia kerja menurut Abang? Oke, IPK. Nah, itu IPK itu suatu nilai ya, indeks prestasi kumulatif, di mana itu tuh jadi parameter atau jadi bukti administratif ketika mahasiswa berkuliah, dibuktikannya dengan IPK itu. Nah, kenapa sih, kan tadi pertanyaan dari Sandi sendiri kan, IPK pengaruhnya apa sih dalam dunia kerja? Sebelum ke situ, kita ngebahas IPK-nya dulu yang tadi. IPK itu adalah syarat administratif dari seorang mahasiswa untuk membuktikan bahwasanya nih ada capaiannya, buktinya di atas kertasnya itu IPK, nilai. Jadi di mana kita berkuliah nih selama 4 tahun kan, 8 semester kita kuliah, dibuktikan dengan IPK, itulah hasilnya, nilainya. Nah, seberapa penting sih IPK untuk menunjang ke dunia kerja? Itu menurut saya penting, karena IPK itu salah satu yang dilihat pertama kali. Itu dimana yang tadi nyambung juga sama yang pertama, IPK kan sebagai administratif, dimana itu bukti selama masa studi ya, buktinya ada nilainya. Nah, itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap pekerjaan, karena di situ setiap perusahaan juga melihat dulu kompetensinya, pembuktian bahwasanya dia kuliah di bidang A, B, C, gimana sih hasilnya, apakah sesuai enggak dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, itu makanya sangat penting saya katakan. Tapi sebenarnya enggak buat kan selalu jadi pembincangan antar mahasiswa ya terkait IPK. Wah, IPK besar, IPK kecil, itu kan selalu jadi momok. Iya. Dimana IPK itu yang ditakutkan sama anak-anak, gimana ya kalau IPK saya nggak nyampe 3 ataupun pas-pasan di 3 gitu, gimana nih perusahaan. Padahal ya menurut saya sendiri nggak jadi masalah, karena tadi emang IPK penting, tapi itu juga dibarengi dengan soft skill dan hard skill. Jadi IPK itu bukan komponen utama, bukan hanya komponen satu-satunya yang ada untuk menunjang pekerjaan, tapi banyak komponen-komponen lain, banyak faktor lain yang untuk menjadi penilaian perusahaan. Itu dari IPK untuk pembuktian selama masa studi di kampus. Nah, di situ juga nggak hanya itu kan kuliah kita ada ngebahas juga soft skill, ada hard skill. Nah, itu yang menunjang juga, itu faktor-faktor dari perusahaan untuk melihat si objek si mahasiswa yang nge-apply pekerjaan ke perusahaan tersebut, misalkan gitu. Itu menurut saya tuh. Siap Bang. Ngomongin soft skill nih ya Bang ya, yang kita bisa dapat di bangku kuliah ini kan dengan salah satunya gitu dengan menjalankan organisasi atau mengikuti Ormawa gitu ya Bang ya. Yeah. Nah, saya punya pertanyaan lagi gitu ya Bang. Abang kan juga dulu pernah ikut Ormawa juga gitu. Yeah. Nah, itu gimana sih Bang manage waktunya itu antara akademik dan organisasi? Itu kan hal yang saling itulah. Oke, terkait itu ya, dari dulu yang saya tanamkan ya terkait akademik dan non akademik, itu tuh menurut saya keduanya sama-sama penting, sama-sama punya posisi yang penting di hidup saya. Karena gini, pada dasarnya mahasiswa itu bakal kembali ke masyarakat, di mana di masyarakat itu dibutuhkannya ilmu sosial. Nah, di bangku perkuliahan itu nggak dapat mungkin hanya sekian persen ya. Ada mata kuliah kayak PKN, itu nggak terlalu terkait sosial, nggak terlalu dalam ya. Cuman
yang tadi saya katakan, mahasiswa bakal kembali lagi ke masyarakat, di masyarakat membutuhkan ilmu sosial. Di mana sih didapatkan ilmu sosial itu? Ya dengan ikutnya organisasi, di hal non akademik itu, di soft skill itu. Makanya itu juga salah satu faktor penting yang tadi saya katakan pertama itu. Nggak hanya IPK, tapi ada soft skill, ada hard skill yang perlu kita gali dari diri kita sendiri. Makanya penting tuh buat itu. Dan bagaimana sih buat saya biar balance ya tadi ya kata Sandi. Nah, tadi saya bilang akademik dan non akademik itu bagi saya sama-sama penting untuk di hidup saya, karena semuanya itu punya peran di hidup saya untuk saya sampai bisa duduk di sini ya. Gitu. Pertama bagaimana? Nah, yang pertama itu saya orangnya malas kuliah, malas. Tapi yang namanya tugas tetap harus jalan. Tugas itu saya nggak pernah lewat. Soalnya itu salah satu faktor penilaian dari dosen dong. Itu oke lah, kita berbicara mahasiswa, apalagi kuliah offline dulu pas sebelum covid ya, yang namanya tipsen tuh banyak banget kan. Mungkin ya saya juga ngalamin kayak gitu, tapi nggak selalu tipsen. Di situ juga ada tugas-tugas, saya tetap ngerjain tugas, makanya dibalancein dengan itu. Ketika emang saya berbenturan dengan acara-acara yang non akademik, acara-acara akademik, saya harus ikut organisasi gitu. Ya backup dulu sama teman-teman. Salah satu faktor juga rekan-rekan satu angkatan, satu jurusan yang emang sama-sama ngambil mata kuliah yang sama, itu biar saling backup, biar saling bantu. Itu penting juga tuh. Makanya kedekatan emosional perlu dibangun sama rekan-rekan, biar ketika ada kesulitan, ada apapun itu kita bisa saling ngebantu. Jadi nggak ada yang ketinggalan antara akademik dan non akademiknya. Jadi saling support aja gitu, saling mengisi gitu ya. Iya, karena buat saya akademik dan non akademik itu satu gerbong, punya tujuan yang sama. Itu nggak bisa dipisahin. Itu bagi saya ya, itu pencarian saya. Gimana Sandi, gimana yang nonton mungkin ya, pencariannya seperti apa, mendapatkannya seperti apa. Oke bang, ini kan dulu abang pernah berkecimpung dalam organisasi mahasiswa. Otomatis abang pernah ngerasa capek atau mungkin jenuh gitu. Pernah nggak sih bang terbesit dalam pikiran abang gitu, merasa salah jurusan nih gitu? Oke, terkait jenuh, capek, salah jurusan, itu saya rasakan. Mungkin hampir semua mahasiswa, nggak hanya di Fakultas Teknik ya. Iya betul. Mungkin pasti merasakan capek, jenuh, ngejalanin kuliah gitu kan. Apalagi sampai ngerasa salah jurusan karena yang dirasa kok tugasnya di luar otak semua ya, kok kita nggak bisa ngerjain gitu ya. Nah, saya pernah merasakan, saya pernah ada di posisi itu. Kalau saya menanggapi hal itu dari diri saya sendiri, capek, jenuh itu boleh. Karena setiap orang itu perlunya break, perlunya istirahat untuk mengisi energi lagi. Bukan berarti capek, jenuh, istirahat udah aja nggak mau ngelanjut gitu. Lepas gitu. Ya, menurut saya salah kalau kayak gitu. Soalnya sayang waktu yang udah keluar, tenaga, materi mungkin yang udah keluar, sayang. Makanya itulah kalau dari saya sendiri, kalau saya udah ngerasa capek, ngerasa jenuh, ya saya healing. Bahasa sekarang healing ya. Bahasa sekarang healing, saya healing dulu. Saya nenangin diri dulu, nyari penenangan, entah nyari pelampiasan saya. Dengan saya suka naik gunung, saya suka alam, dengan saya jalan-jalan ataupun ke alam, itu bisa menenangkan diri saya, sehingga setelah itu saya bisa menghadapi kenyataan lagi. Kembali lagi ya. Iya, realitanya seperti apa kan, udahlah jangan lama-lama healingnya, yang penting harus dihadapin karena harus bertanggung jawab, itu harus tetap berjalan kan. Iya. Di situ. Nah, ngerasa salah jurusan. Saya sendiri ngerasa salah jurusan sih sebenarnya enggak. Tapi bagaimana menanggapinya ya, gini. Ada pepatah itu kalau udah jadi salah ya, nasi itu sudah menjadi bubur. Kan susah deh kalau nasi jadi bubur. Iya. Padahal menurut saya ketika nasi sudah menjadi bubur, jadikanlah bubur itu sebagai pilihan orang-orang. Karena ketika nasi sudah jadi bubur, belum tentu bubur itu nggak enak. Bagaimana orang yang membuat bubur itu? Sekarang kita udah kecemplung nih. Iya. Udah kecemplung, wah ngerasa salah jurusan. Ya udah cari titik terbaik dari yang kita nggak ngerasa nyaman itu. Karena dari kita berbicara jurusan, kita berbicara kuliah, nggak semuanya hal itu enak, nggak semuanya hal itu kita suka. Pasti ada yang tidak suka, ada yang suka. Nah, cari hal yang disuka dari jurusan kita misalkan, gitu. Cari hal yang disuka,
jadikanlah rasa salah jurusan kita itu titik balik. Karena yang tadi saya bilang, ketika nasi sudah menjadi bubur, jadikanlah bubur itu lebih enak, jadikanlah bubur itu punya value, punya nilai yang berarti. Biar apa? Biar menunjang buat kita ke depannya juga, biar nggak ada penyesalan nantinya. Karena mau disesalin juga ya percuma ya Bang. Iya, itu kan mau disesalin udah jadi bubur kok. Ya bubur itu dibuat value lebih tinggi lagi. Iya. Itu kan. Nah Bang, ngomongin tentang salah jurusan nih, kita bicara jurusan di teknik atau di fakultas teknik itu sendiri ya Bang ya. Momok atau image orang-orang yang kuliah di luar fakultas teknik itu kesannya kayak fakultas teknik itu lulus lama gitu Bang. Nah itu gimana sih Bang tanggapan Abang untuk hal-hal seperti itu gitu? Oke, tanggapan saya terkait teknik itu jadi hal yang menakutkan ketika orang masuk ke teknik kayak bunuh diri gitu ya. Dia mungkin masuk gampang ya ke suatu universitas, tapi keluar tuh susah, dan keluar dari kandang macannya gitu ya. Kata kita kandang harimau, kita masuk kandang harimau, gimana nih caranya kita keluar dari kandang harimau? Nah, dari situ menurut saya kembali ke individu. Menurut saya nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit, itu kembali ke individu. Mau sesulit apapun, kalau kita niat mau ngeberesin pasti beres. Niat ya Bang? Iya, kembali ke individunya. Itu mah kembali ke individunya. Saya juga rasa malas ada, malas buat ngerjain skripsi, malas buat ngerjain tugas, itu ada. Tapi ya saya lawan gitu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri yang jadi patokan utama itu kenapa mau cepat menyelesaikan. Kalau saya patokannya orang tua. Karena ada orang tua yang menunggu. Saya perantauan. Orang tua nunggu, orang tua capek kerja, tapi masa saya nyerah gitu aja? Orang tua saya aja yang ngebiayain, nggak capek buat membiayain saya gitu. Makanya yang jadi patokan saya orang tua saya, yang tetap buat saya semangat gitu buat ngejalanin kuliah. Ya makanya kembali ke individu kan, bagaimana si individu itu, si orang itu menanggapi nih, kok teknik lama lulus, enggak kok, banyak kok yang cepet. Banyak ya Bang? Iya, banyak kok yang cepet. Kembali ke individu bagaimana dan kebutuhannya seperti apa. Mungkin yang lama lulus juga bukan berarti kurang ya, ataupun bukan berarti bagaimana di akademiknya kurang gitu, enggak. Tapi banyak faktor. Mungkin kalau Sandi tahu, ada yang emang udah kebanyakan udah semester akhir ya, semester 8 lah, udah ada yang ikut kerja, ikut proyek. Itu kan kita di teknik ya, banyaklah kita proyek-proyek di teknik gitu. Makanya kadang ada yang kejebak di situ juga, udah enak ngerasa megang uang. Ya. Itu kadang jadi faktor juga. Nggak semuanya di teknik itu, wah teknik mah yang lama lulus kurang nih di akademik, enggak gitu sebenarnya. Cuman banyak faktor yang emang orang lain nggak tahu. Orang lain nggak bisa menilai secara, orang lain cuma bisa menilai di kulitnya doang, di luarnya doang. Di luarnya doang ya Bang? Iya, dia nggak, orang-orang nggak tahu bagaimana sih di dalamnya, struggle apa aja sih yang dilalui, ada permasalahan apa aja sih, faktor apa sih yang ngebuat lulus lama. Entah dari individu, ada mungkin dari pekerjaan yang tadi saya bilang, karena banyak faktor kan. Dia mau kerja dulu karena mungkin ngerasa udah semester akhir dan mau biayai sendiri. Oh iya betul. Banyak faktor. Tapi emang di teknik itu kalau rata-rata sih emang ya semester akhir itu ya udah punya skill sendiri ya, berani kerja ya Bang, terjun Ya, kerja ya. makanya itu kebanyakan ya tadi biasanya udah pada semester akhir itu udah pada terjun ke lapangan karena udah punya basic, udah punya bekal. Mereka kuliah 7 semester itu dikasih mata kuliah yang cukup berat, ya terus mereka udah kerja praktek juga, ya mereka udah tahu lapangan, udah tahu dunia kerja seperti apa. Ya ketika ada peluang mereka masuk lah. Itu karena itu jadi pengalaman juga, itu jadi nilai juga ketika kita ingin nge-apply, kita nyari kerja ketika lulus, kita punya pengalaman kerja di situ. Iya. Jadi kan nggak hanya IPK tapi ada faktor lainnya juga. Dan nilai plus juga ya Bang, Iya. di aturan perusahaan ya. Oke. Mungkin dari narasumber sudah menjelaskan beberapa tips and trick gitu untuk kayak meraih akademik di bidang manapun gitu, khususnya di bidang teknik. Nah, saya harap penonton sekalian, teman-teman sekalian bisa memetik apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Oke Bang, terima kasih Bang atas